Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat. Perawat komunitas sedang melakukan home visit pada keluarga yang memiliki balita dengan gizi kurang. Langkah pertama yang harus dilakukan perawat adalah A. Memberikan penyuluhan tentang menu makanan bergizi. B. Melakukan penilaian status gizi balita. C. Membagikan makanan tambahan. D. Mengarahkan ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. E. Melakukan sharing status gizi balita. Jawaban B. Melakukan penilaian status gizi balita. Pembahasan. Dalam proses keperawatan komunitas, tahap pertama adalah pengkajian. Perawat harus menilai status gizi balita BB atau TIP atau lila, dan sebagainya sebelum memberikan intervensi. Memberikan edukasi atau makanan tambahan tanpa data awal bisa membuat intervensi tidak tepat sasaran. Soal nomor 2 P3K Perawat, program imunisasi campak diberikan pada bayi usia 9 bulan. Tujuan utama dari imunisasi .AN pembahasan ini adalah A. Mengurangi angka kejadian penyakit campak. B. Menghilangkan penyakit campak dari dunia. C. Memutus rantai penularan campak di masyarakat. D. Meningkatkan berat badan bayi. E. Mengurangi angka kejadian balita. Jawaban C. Memutuskan rantai penularan campak di masyarakat. Pembahasan imunisasi atau vaksinasi adalah proses membuat seseorang kebal atau resisten terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi, sehingga tubuh mampu melawan penyakit tersebut jika terpapar. Soal nomor 3 P3K Perawat. Perawat komunitas melakukan survei kesehatan di RW 04 untuk mengetahui prevalensi hipertensi. Kegiatan ini termasuk dalam tahap A. Pengkajian. B. Diagnosa komunitas. C. Perencanaan. D. Evaluasi. Intervensi. Jawaban A. Pengkajian. Pembahasan. Survei kesehatan untuk mengumpulkan data prevalensi merupakan bagian dari pengkajian komunitas dalam proses keperawatan. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang perawat menyarankan ibu rumah tangga untuk selalu menutup tempat penampungan air. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit A. Diare. B. DBD. C. Malaria. D. Kolera. E. Hipertensi. Jawaban B. BDB. Pembahasan. Menutup tempat penampungan air adalah cara mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, vektor penyakit demam berdarah dengue DBD. Soal nomor 5 P3K Perawat. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah komplikasi pada penderita DM termasuk dalam tingkat pencegahan. A. Primer. B. Sekunder. C. Tersier. D. Kuarter. I. Preventif. Jawaban C. Tersier. Pembahasan. Pencegahan tersier fokus pada mengurangi dampak atau komplikasi penyakit yang sudah ada, seperti pengelolaan DM agar tidak terjadi nefropati adalah benar. Pencegahan tersier memang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk dari penyakit yang sudah ada, dan contohnya adalah pengelolaan diabetes DM untuk mencegah komplikasi seperti kerusakan ginjal nefropati. Soal nomor 6 P3K Perawat. Seorang perawat mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan ini termasuk dalam fungsi perawat komunitas sebagai A. Educator. B. Coordinator. C. Advocate. D. Role model. E. Edukasi. Jawaban B. Coordinator. Pembahasan. Perawat bertindak sebagai koordinator ketika mengatur dan mengajak masyarakat bekerja sama dalam kegiatan kesehatan, termasuk kerja bakti membersihkan lingkungan.
Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.